Bismillah sana mewiti amunya nganaput yang kang morbuana yan nonton ang gafinun. Bismillah sana mewiti Anak ontang-anting. Tradisi ruatan merupakan sebuah produk kebudayaan dan peradaban. Menjaganya sama dengan mempertahankan jati diri. Menjaga produk budaya yang diwariskan para leluhur merupakan kearifan yang memang tetap harus dipertahankan. Karena tidak semua bangsa memiliki produk budaya seperti apa yang kita miliki saat ini. Pemirsa yang budiman, dalam adat dan tradisi masyarakat Jawa dikenal istilah Pandawa ontang-anting, yaitu keadaan sebuah keluarga yang hanya memiliki 2 orang anak bersaudara, terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam tradisi Jawa, kondisi ini sering dianggap istimewa, sehingga pada beberapa daerah masih dilaksanakan ritual atau selamatan tertentu sebagai bentuk doa dan harapan agar kedua anak diberikan keselamatan, kesehatan, kerukunan, serta masa depan yang baik. Kata ruatan tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa. Ruatan merupakan sebuah tradisi atau ritual yang dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seseorang dijauhkan dari segala mara bahaya, kesialan, maupun sengkala yang dipercaya dapat mengganggu perjalanan hidupnya. Selain sebagai warisan budaya leluhur, ruatan juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan rasa syukur dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ruatan hingga kini masih tetap dilestarikan oleh sebagian masyarakat, termasuk di desa kami, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap memperoleh keselamatan, ketentraman, kesehatan, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, ruatan juga mengandung pesan moral agar manusia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Pemirsa yang budiman, tradisi tersebut bukan untuk mengubah takdir, melainkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan doa agar kedua bersaudara senantiasa hidup rukun, saling menjaga, serta menjadi kebanggaan keluarga. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah kebersamaan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Jawa yang hanya memiliki anak tunggal, baik perempuan atau laki-laki, butuh kehati-hatian dalam merawat satu-satunya generasi penerus keluarga. Anak tunggal laki-laki biasa disebut ontang-anting, sementara disebut unting-unting kalau ia perempuan. Menurut konsep kepercayaan masyarakat Jawa, anak tunggal merupakan jenis anak Sukerto, alias anak yang tidak membawa keberuntungan. Anak tunggal perlu diruat atau disucikan karena jiwanya terancam dimangsa betara kala. Menurut pakar metafisika Ki Said Singgolodro, di zaman modern seperti sekarang ini, sosok betara kala bukan diterjemahkan sebagai sosok raksasa yang mengerikan. Betara kala itu bisa berupa musibah atau kesialan. Kalau di zaman nenek moyang dulu, masih percaya betara kala itu wujudnya raksasa. Tapi zaman sekarang, mana ada sosok menakutkan seperti itu. Betara kala itu ibarat musibah, tragedi, atau kesialan yang bisa merenggut nyawa seorang Sukerto. Selain anak tunggal, keluarga yang mempunyai 5 anak yang semuanya laki-laki, atau biasa disebut Pendawa 5, juga perlu diruat demi keselamatannya. Konon, orang tua yang memiliki 5 anak laki-laki memiliki aura panas hingga harus diselamatkan dengan menggelar upacara ruatan. Pada zaman dahulu, masyarakat percaya kalau Pendawa 5 itu selalu menjadi musuh bebuyutan bangsa Kurawa yang sering digambarkan sebagai kala atau raksasa.
Zaman sekarang, logika itu sudah bergeser, karena anaknya 5 laki-laki semua. Yang sering berantem itu sudah wajar. Kalau anak laki-laki sudah berkelahi itu kadang tak terkontrol, dan bisa jadi mengakibatkan salah satu anak jadi korban. Pemirsa yang budiman, demikianlah sekilas kisah tentang adat Jawa Ontang-Anting yang masih dikenal hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman, ada yang masih meyakini tradisi tersebut sebagai warisan leluhur yang syarat makna, dan ada pula yang menganggapnya sebagai bagian dari cerita budaya semata. Kami hanya menyampaikan sebagian kecil dari kisah dan tradisi kuno yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Pada hakikatnya, berbagai tradisi dan upacara adat merupakan bentuk sarana ikhtiar serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan masyarakat pada zamannya. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta kecintaan kita terhadap budaya dan tradisi bangsa. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Semoga bermanfaat. Pemirsa yang budiman, jangan sampai lupa subscribe ya.